Persahabatan para penjaga hutan. Di sebuah lembah yang jauh dari desa manusia, ada sebuah hutan bernama Rimba Sunyi. Meski namanya sunyi, hutan itu penuh dengan kehidupan. Pohon-pohon tinggi menjulang, burung-burung bernyanyi setiap pagi, dan aliran sungai kecil berkilau terkena sinar matahari. Di hutan itu tinggal seekor rusa kecil bernama Lila. Lila adalah rusa yang penuh rasa ingin tahu. Ia suka berjalan-jalan, mendengarkan cerita dari angin, dan mengamati setiap sudut hutan. Suatu pagi, Lila bertemu dengan seekor tupai gesit bernama Piko yang sedang sibuk mengumpulkan biji kenari untuk persediaan musim dingin. Kata Piko sambil menggendong kacang besar di punggungnya. Tak jauh dari sana, mereka juga bertemu burung hantu tua bernama Oro yang dikenal bijak dan suka bercerita. Setiap hewan punya peran menjaga hutan ini, ujar Oro dengan suara lembut. Lila pun tersenyum. Ia merasa hutan ini seperti keluarga besar. Beberapa hari kemudian, hutan tidak lagi terasa tenang. Sungai kecil yang biasanya jernih mendadak meluap. Airnya keruh dan ikan-ikan tampak gelisah. Kenapa sungai marah? Tanya Lila panik. Oro menjelaskan, ada sesuatu yang menghalangi jalannya air. Jika kita tidak menolong, seluruh hutan bisa kebanjiran. Lila, Piko, dan Oro pun memutuskan untuk memulai sebuah perjalanan penyelamatan hutan. Perjalanan mereka tidak mudah. Saat melewati padang bunga, mereka bertemu keluarga serigala yang sedang lapar. Serigala-serigala itu tidak jahat, tapi mereka menganggap siapapun yang lewat sebagai calon santapan. Dengan cerdik, Piko memanjat pohon dan menjatuhkan buah-buah hutan, sehingga para serigala sibuk memakannya. Cepat lari, Lila, teriak Piko. Mereka berhasil selamat, meski jantung mereka masih berdegup kencang. Di tepi sungai, mereka menemukan penyebab bencana. Pohon besar tumbang dan menutup aliran air. Namun, pohon itu bukan tumbang karena badai melainkan ditebang. Bekas kapak masih terlihat di batangnya. Manusia, bisik Koro sedih. Ternyata, ada orang-orang dari luar hutan yang mulai menebang pohon tanpa izin. Menyadari bahaya besar, Lila dan kawan-kawan mengumpulkan semua hewan hutan. Ada kura-kura tua bernama Naro, harimau bernama Sira, keluarga monyet nakal, hingga keluarga burung kecil. Mereka bersepakat. Sira menjaga tepi hutan, burung-burung mengawasi dari udara. Tupai dan monyet mengabarkan berita dengan cepat. Oro memberi arahan bijak. Lila, si rusa kecil, menjadi penghubung semua hewan. Untuk pertama kalinya, seluruh hewan bekerja sama menjaga rumah mereka. Suatu sore, suara kapak kembali terdengar. Manusia datang dengan membawa gergaji. Hewan-hewan segera bergerak. Burung-burung beterbangan menutupi pandangan. Monyet-monyet melempar buah. Bahkan Sira mengaum keras hingga membuat manusia ketakutan. Namun, Lila tidak ingin menyakiti mereka. Ia berdiri di depan para manusia dengan berani. Jika kalian menebang semua pohon, kami akan kehilangan rumah. Pergilah dan biarkan hutan ini hidup. Entah bagaimana, manusia itu seakan mengerti. Mereka akhirnya mundur, meski ada beberapa yang berjanji akan kembali. Sungai kembali mengalir setelah pohon tumbang digeser bersama-sama. Hutan pun bernapas lega. Burung kembali bernyanyi, bunga bermekaran, dan malam terasa damai. Oro berkata, hari ini kita telah belajar bahwa hutan bukan hanya milik satu makhluk. Kita semua adalah penjaga. Lila menatap langit penuh bintang. Hatinya hangat. Ia sadar, meski dirinya hanya rusa kecil, keberanian dan persahabatan bisa mengubah segalanya. Di malam hari, hewan-hewan berkumpul. Lila merasa takut. Apakah kita cukup kuat melawan manusia? Tanyanya. Oro menenangkan, kekuatan terbesar bukan di tubuh, tapi di hati dan persatuan. Mereka bernyanyi bersama di bawah langit berbintang, meneguhkan semangat. Keesokan harinya, penebang datang lagi dengan gergaji. Pertarungan terjadi di tepi sungai, burung menjerit keras, monyet melompat-lompat. Sira menghadang. Lila berdiri paling depan, meski tubuhnya kecil. Pergilah, hutan ini rumah kami. Kalian sudah merusaknya cukup jauh, serunya lantang. Para penebang terkejut melihat keberanian seekor rusa kecil. Salah satu dari mereka menunduk dan berkata, mungkin mereka benar.
Hutan ini bukan hanya milik kita. Meski ada yang masih keras kepala, sebagian memilih mundur. Mereka mulai sadar hutan adalah kehidupan, bukan sekadar kayu. Dengan kerjasama, pohon tumbang dipindahkan, air kembali mengalir. Bunga bermekaran, burung bernyanyi, dan hewan-hewan tertawa lega. Oro berkata, hari ini kita belajar, sekecil apapun kita, jika bersama, kita bisa menjaga rumah kita. Lila menatap matahari terbit, hatinya penuh harapan. Rimba sunyi pun hidup kembali, bernyanyi dalam damai. Meski hutan kembali tenang, Lila merasa cemas. Ia tahu manusia bisa kembali kapan saja. Piko berkata, kita berhasil sekali, Lila. Tapi apakah kita bisa selamanya menjaga hutan? Lila hanya menunduk. Untuk pertama kalinya, ia ragu apakah seekor rusa kecil bisa melawan ancaman besar. Suatu sore, angin membawa bau gosong. Dari kejauhan, asap membubung tinggi. Api, ada kebakaran, teriak seekor burung pipit. Seluruh hutan gempar, hewan-hewan panik, berlari menyelamatkan diri. Api menjilat ranting kering, menyebar cepat. Para hewan berusaha mati-matian. Gajah-gajah membawa air dengan belalainya. Burung-burung menjatuhkan ranting basah. Namun api terlalu besar. Lila berdoa dalam hati. Tiba-tiba, awan hitam berkumpul. Hujan deras turun, memadamkan api sedikit demi sedikit. Semua bersorak lega. Langit pun ikut menjaga kita, kata Oro dengan mata berkaca. Beberapa hari setelah api padam, sekelompok anak-anak desa datang ke hutan. Mereka bukan penebang, melainkan murid sekolah yang ingin menanam bibit pohon. Mula-mula hewan-hewan bersembunyi, takut dikhianati. Namun anak-anak itu tersenyum, menaruh biji di tanah, dan berkata, pohon, tumbuhlah besar, jadilah rumah bagi hewan-hewan. Lila merasa hatinya hangat. Ternyata, tidak semua manusia merusak. Hari demi hari, anak-anak desa sering datang. Mereka membawa air, menanam bunga, bahkan membersihkan sungai dari sampah. Perlahan, hewan-hewan mulai percaya. Piko berkata, mungkin inilah cara hutan benar-benar selamat, bukan hanya kita, tapi juga manusia yang peduli. Namun tak lama, para penebang kembali. Kali ini mereka membawa alat lebih besar. Hewan-hewan bersiap, tapi anak-anak desa berdiri di depan mereka. Berhenti, hutan ini bukan milik kalian seorang. Ini milik semua makhluk, seru seorang anak berani. Penebang marah, tapi melihat tekad anak-anak, mereka mulai goyah. Seorang penebang tua maju, dia menatap hutan, lalu berkata pelan, dulu aku juga bermain di hutan, tapi aku lupa, pohon-pohon ini memberi hidup. Ia menurunkan kapaknya, perlahan, satu persatu penebang lain mengikuti. Mereka pergi, meninggalkan hutan. Suasana hening, lalu terdengar sorak gembira. Manusia dan hewan akhirnya berdamai. Tahun demi tahun berlalu. Pohon-pohon baru tumbuh, sungai tetap jernih, bunga selalu bermekaran. Hewan dan manusia hidup berdampingan. Anak-anak desa sering datang bermain dengan Lila dan kawan-kawan. Oro berkata, kini rimba sunyi tidak lagi sunyi. Ia penuh tawa, nyanyian, dan janji persahabatan.